Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu ya sudah keteteran terus. Saya pernah begitu. Saya Jam juga 8 pernah. itu juga selesai. Sejauh pengalaman Bapak mengajarkan mata kuliah nirmana, bagaimana sih kemampuan rata-rata dari anak DKV dalam kreativitasnya dalam membuat karya-karya nirmana? DKV Yang di sini, ya. Ada di mahasiswa semester pertama, yaitu nirmana. Tugas-tugas dari mahasiswa desain komunikasi visual. Pada semester awal ada nirmana. Nirmana. Salah satu mata kuliahnya di kafe yang paling booming mungkin yang banyak YouTuber lainnya katakan adalah nirmana. Kalau secara potensi ya, saya kira sama lah. Nah, sekarang waktunya untuk menguak tugas-tugas anak DKV. Sarah. Saya juga dulu kuliahnya di Bandung. Terus saya punya teman juga banyak, bukan cuma dari kampus yang di ITB, ada juga yang dari. Dulu saya sebelum masuk ITB justru saya di swasta dulu. Oh, kuliahnya juga. Sekolahnya juga Jadi sudah belajar nirmana duluan. sudah 2 kali saya tuh sebagai Mungkin itu alasannya jadinya ketagihan nirmana akhirnya saya tuh kuliah di STISI. mengajar juga pilih Iya. nirmana. Jadi waktu di STISI itu Sekolah Tinggi Ilmu Seni Desain Ya. swasta di Bandung, yang pertama di Bandung. Pertama ya. Nah, sekarang sudah merger dengan STT Telkom terus jadi Telkom University sekarang sekolah itu. Nah, itu saya belajar juga mengenal pertama nirmana justru di situ. Nah, artinya terus setelah itu mulai banyak ya kampus-kampus lain ya, jadi Tenas buka pendidikan seni rupa dan desain lain. Artinya secara potensi ya kalau siswa di sini maupun di sana saya kira sama aja. Dia punya kemampuan itunya sama aja. Tidak ada bedanya. Nirmana. Artinya secara teknis Iya. tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan itu lebih ini sebenarnya kasusnya ke orangnya kembali. Yang paling membekas itu nirmana. Dulunya waktu SMA saya tidak pernah sampai jam 12 ke atas tidurnya. Tapi setelah masuk di kafe, saya begadang terus bahkan sampai tembus pagi. Lebih kepada itu tadi waktu itu kok kuliah ini kok rasanya berat, atau menyita waktu, tenaga, pikiran. Tugas yang membuat saya gregetan pada semester awal itu adalah nirmana. Kenapa? Nirmana sendiri itu tidak memiliki makna, atau karya yang dibuat tidak memiliki arti sama sekali. Kenapa karya tersebut bisa dibuat? Namun dalam penugasannya, kita malah disuruh membuat nirmana yang harus memiliki makna, bahkan fungsi. Salah dikit ngulang lagi. Terus apa terkait biasanya lebih ke faktor kayak biaya kayak gitu-gitu, bahan yang susah diakses misalnya. Pernah aja waktu awal-awal terutama ke sini pakai bahan ini, ternyata Pak di sini susah Pak bahan itu sekarang. Katakanlah kayak korek api gitu ya. Sudah jarang yang jual. Sudah jarang yang jual karena sekarang sudah sulit. Orang kan sekarang pakai korek gas. Jadi akhirnya nggak bisa kan dipakai kayak gini. Akhirnya harus diganti dengan bahan. Nah, dan pastinya tugas nirmana itu tidak pernah sedikit, tidak pernah, no, never. Karena
Kalau tugas nirmana itu ya pasti kita dikasih tugas sama dosen kayak gini. Kamu bikin bulat-bulatan besar kecil 100 lembar di kertas A5. Alhamdulillah sih kalau A5, tapi kalau di A4 atau di A3, aduh, oh my god, nggak tahu lagi. Lebih pada hal-hal yang demikian, atau kepala pribadi lebih kepada etos kerja kayak gitu biasa. Jadi membedakannya itu saja, ya ketelatenan, ketelitian, etos kerjanya, terus bagaimana manajemen waktunya dia. Kan mereka tuh biasa dikasih waktu 3-4 minggu ya. Nah, kelihatan di situ bedanya siswa satu dan yang lain. Ada yang memang manajemen waktunya, disiplinnya bagus, waktunya bagus, dia sih maksimal. Nah, nirmana ini adalah mata kuliah yang sangat legendaris. Pasti semua mahasiswa DKV sangat sensitif terhadap mata kuliah nirmana ini. Karena kenapa ya? Tugasnya itu sangat menantang. Kita itu dituntut harus sangat teliti dan harus sangat teliti, rapi, dan pokoknya macam-macam, kita dituntutnya banyak banget. Nah, contoh tugas nirmana itu adalah ini. Tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu ya sudah keteteran terus. Saya pernah begitu. Jam 8 pernah. Walaupun tidak sebanding dengan apa yang didapatkan karena pakai SKS sistem kebut semalam, walaupun nilai rendah, saya pun sudah bersyukur tidak mengulang. Saya masih tetap berada di program studi ini dan masih suka dengan tugas-tugasnya. Nanti teman-teman pada selesai baru juga termotivasi kan, saya ngerjain tugas di kos teman. Jadi wah sudah selesai ini loh, masa ndak kerja ini. Nah, itu juga sebenarnya Cara triknya biar bisa ngerjain nirmana ya kerjakan di tempat teman. itu juga salah satu strategi dalam belajar ya, dalam berkuliah itu apapun yang kita kerjakan kalau bersama itu lebih baik sendiri. Termasuk mata kuliah ini. Iya betul. Cari ide sendiri. Kalau ada teman kan bisa menginspirasi. Nah, betul. Termasuk saling menularkan etos kerja itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin, kita ketularan rajin kan. Kalau ketemu yang ada juga yang kayak kemarin. Sama-sama mengulang kita depan. Satu geng anaknya malas. Sudah malas semua. Ini kayaknya perlu ada tip triknya masuk jurusan seni itu cari teman yang produktif, telaten, rajin. Ya, ingat kuliah. Ya, menarik sekali Pak ya. Jadi sebenarnya sih kalau nirmana itu kan kira-kira secara garis besar aja Pak. Mungkin jenis-jenisnya yang seperti apa? Yang mungkin ada yang secara garis besar. Oke, kalau nirmana ini kan terbagi dua besar ya. Dalam mengeksplorasi unsur dan prinsip rupa itu lebih kepada pilihan mediumnya. Ada yang bermain di pertama itu biasanya untuk awal bermainnya di ranah 2 dimensi. Oh 2 dimensi, jadi Dwi Matra Pak. Dwi Matra itu. Dwi Matra. Dan kemudian setelah itu ada yang 3 dimensi Trimatra. Nah. Cuma paling nanti tiap kampus ada beda-beda. Ada yang di semester dia awalnya 2 dimensi dulu, setelah ini selesai baru ke 3 dimensi. Tapi ada juga beberapa kampus yang paralel. Enggak, bukan, dia paralel. Oh, dia jalan bersamaan. Bersamaan. Cuma beda, 2 dimensi, ada iya. Waktu saya dulu kuliah itu paralel. Di 1 semester yang sama. Iya, ada juga mata kuliah Dwi Matra sama Trimatra. Iya. Dan dua-duanya 2 semester. Iya. Ini juga tugas aku teman-teman, ini tugas aku di semester 3. Ini namanya Trimatra teman-teman. Ini namanya Trimatra.
Terus yang itu juga yang di sana itu, terus yang di atas juga lampu aku juga itu tugas aku. Bahkan beberapa pajangan di kamar aku teman-teman itu merupakan dari tugas-tugas aku semenjak aku kuliah di jurusan desain komunikasi visual. Menurut aku suka banget dari tugas Trimatra ini karena kita diberikan tugas untuk membuat sesuatu yang kreatif dan aku sangat suka dalam bentuk membuat gitu. Aku suka membuat teman-teman. Jadi saja mau tanyakan apakah nirmana itu dipelajari cukup dengan 1 semester saja atau memang Kantani melihat ini ada Dwimatra dan Trimatra, 2 dimensi dan 3 dimensi. Apakah cukup dengan 1 semester saja atau sampai 2 semester? Sebenarnya kalau bilang cukup itu terbanyak faktor ya. Kan lihat tiap kampus juga kan punya ini sendiri-sendiri ya. Punya permasalahan masing-masing juga. Nah, kalau kita di sini kan 1 semester. Misalnya untuk Dwimatra 1 semester, setelah itu 3 Trimatranya 1 semester. Kampus lain 2 semester, ada juga. 2 semester dan paralel itu tadi. Oh, 2 semester dan paralel. Paralel. Ada juga yang begitu. Mungkin saja namanya Dwimatra 1. Enggak, bilangnya biasanya itu 1 Nirmana Dwimatra atau Nirmana Trimatra. Memang beda itunya kelasnya. Oh, jadi seandainya nama mata kuliahnya cuma Nirmana, berarti di dalamnya udah ada Dwimatra dan Trimatra ya. Terus terkait penamaan Nirmana itu tiap kampus beda-beda. Enggak semua pakai Nirmana. Ada yang pakai dasar rupa, ada yang pakai dasar desain, basic visual, basic itu juga. Oh iya. Kayak gitu itu penamaan saja. Oh iya. Jadi meskipun misalnya kan Bapak kan di seni juga kan sendiri ada seni terapan, ada seni murni. Misalnya ya, kalau kita ke seni murni kan terkadang itu kan wah ini kan mau jadi seniman ini, menjadi karyanya kan apa aja, mau gaya bagaimana abstrak atau dan sebagainya. Kira-kira nirmana dibutuhkan juga ya? Oh ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa nirmana itu sendiri merupakan satu proses pembelajaran dasar bagi seorang siswa seni rupa, seni murni, fine art maupun seorang siswa desain. Desainnya. Oh, Nah, itu semua sama harus melalui hal itu. Karena di situ basicnya. Selama mengajarkan mata kuliah nirmana ini, mungkin ada pernah karya dari mahasiswa yang berkesan Pak? Mungkin out of the box seperti apa? Mungkin ada pengalaman Bapak? Biasanya dalam satu tugas itu sudah dibikin satu macam kisi-kisi, sudah semacam ada patokan guidance-nya, panduannya bahwa nanti materialnya ini sudah ditentukan, teknik tools peralatan yang bisa kamu gunakan ini. Terus inspirasi terserah mereka. Nah, biasanya dari situ dimensi juga, dimensi ukuran sudah ditentukan kayak macam dan seterusnya. Mencari minimal 20 jenis kertas yang berbeda beserta fungsinya. Membuat garis-garis, garis lurus, garis gelombang, garis zigzag tanpa penggaris, tanpa penghapus sebanyak-banyaknya di kertas HVS ukuran A4 minimal masing-masing 5 lembar. Nah, di luar itu yang tidak dikendalikan, yang tidak dijadikan baik, disitulah mereka mengeksplorasi kreativitas mereka. Nah, pada saat itu dibantu dalam proses di kelas, dalam prosesnya itu lewat asistensi itu tadi. Yang saya lihat sekarang ya, karya-karya siswa sekarang dengan dulu itu sudah banyak eksplorasi yang dulu kita belum lakukan. Jadi kalau di kelas saya membolehkan siswa itu mencari inspirasi dari ranah internet. Kita juga tidak bisa membatasi kan. Kalau dulu kan kita dapatnya dari guru dosen kita. Boleh ditambah dengan buku. Tapi kan zaman dulu buku itu terbatas sekali. Paling ada dulu zaman itu, coba lihat yang satu deh. Ada kru bawa aja deh, semua bawa ya kita nanti. Nah, kalau zaman saya kuliah itu buku ini sudah ada kan diterbitkan di kampus ya. Ini dari ITB Pak. karangannya Wusius Wong ya.
baik 2 dimensi. Ini kan yang Dwimatra maupun yang Trimatra ini. Nah, tadi ada satu lagi. Ini bawahnya. Yang Trimatra. Paling dua buku ini aja yang menjadi alternatif pustakaan kami dulu. Nah, kalau sekarang kan banyak, belum lagi namanya Pinterest. Nah, itu kan udah seperti orang bilang itu mah kayak bank data visualnya orang desain maupun seni rupa kan. Ya saya sih boleh kan. Ada banyak genrenya di situ, ada arsitektur, ada ini di Pinterest, ada semua. Mereka saya bolehkan. Cuma yang saya larang adalah copy paste. Iya. Nah, karena Bisa lihat tiru. ya, karena kalau copy paste itu kan sudah menjiplak, istilahnya sudah duplikasi, yang menjiplak, menyontek, mencuri image orang kan. Nah, kalau saya bisa, kalau kamu dapat itu, coba kamu kembangkan lebih lanjut. Modifikasi Pak ya. Dimodifikasi, dibeautifikasi, Ditambahkan lagi apa iya, yang lainnya. ditransformasi, ditransfigurasi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dia sudah berubah, tidak seperti awalnya. Ya betul. Jadi sumber yang diinter hanya sebagai patokan awal aja, tumpuan dasarnya. Nah, gitu boleh. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengabaikan teknologi kan, fenomena itu bagian dari cara kerja kita juga itu. Jadi mungkin sebagai pertanyaan-pertanyaan akhir ya. Tadi kan sudah ada referensi yang Bapak bawa ya, nanti kami akan referensi Bapak yang ada. Itu artinya karya dari Nirmana itu bisa merupakan wujud dari karya seni Pak ya. Karena artinya kan ketika kita membuat karya yang tidak digunakan secara terapan, bukan seni terapan, artinya ini hanya untuk bagian dari artistik atau bagian dari bisa menjadi properti dari sebuah ruangan karya dari Nirmana tersebut ya bisa dikatakan sebagai karya seni Pak ya. Oke. Jadi kalau nanti kan bisa dilihat ya contoh-contoh Karyanya ya. bisa ditampilkan di video ini. Iya. Jadi kalau secara visual saja, rupa, secara estetik itu memang ada beberapa karya seni maupun rancang desain yang mirip. Artinya kan di kelas juga gitu, Pak, ini karya desain, karya seni. Ini karya Nirmana enggak? Nah, kan kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah Nirmana kan saya bilang kembalikan ke makna dasarnya, bahwa waktu kamu Nirmana itu hanya kamu belajar bagaimana mengenal dan memahami serta bagaimana kamu lewat keterampilan mengkomposisikan, mengartikan bentuk prinsip dan unsur-unsur rupa. Jadi hanya berhenti ke faktor, katakanlah dalam secara sederhana, faktor estetiknya aja. Nah, sementara untuk karya seni kan nggak bicara cuma soal estetik, desain pun demikian. Ada banyak soal yang ada dalam gagasan karya itu. Ada wacana, ada narasi, ada kemudian ada tujuan tertentu ya. Jadi bukan cuma berhenti di aspek walaupun kemudian keluarannya aspek visualnya mirip, tapi tapi bukan berarti kemudian itu mah kayak Nirmana ya mirip ya. Soalnya kan misalnya kan kita kan biasa lihat susunan tangga aja kan, kalau kita ambil gambar shot dari top angle dari atas ke bawah itu kan udah kayak Nirmana, ini bentuk tangga mutar-mutar sampai ke bawah secara visual ya. Hanya berhenti pada saat visual saja. Tapi karya seni dan karya desain itu tidak cuma bicara visual gitu aja, itu pasti perbedaan besarnya kan di situ. Ya, oke, mungkin kita telah membahas sejauh luas ya, mungkin sudah sampai hampir setengah jam lebih kita bahas-bahas tentang Nirmana itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa kita memberikan pertanyaan di kolom komentar.
Terima kasih Pak Yasin atas kesempatannya bisa hadir sama-sama, pada Pak Indra. video ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang atau sementara akan melanjutkan pendidikan di bidang seni desain atau seni rupa dan semacamnya, sehingga bisa memotivasi bahwa nirmana itu akan menjadi santapan mata kuliah yang akan dipelajari. Untuk itu, jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel Dosen Teladan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, salam Aki, salam Aki.